Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih dalam serial firman Tuhan kita mengenai janji yang luar biasa, awesome promise. Semua berkata awesome promise. Nah saudara, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah ayat kita pada tahun ini. Dan dikatakan bahwa tahun ini apapun boleh jadi, tapi kita tidak takut. Tahun ini tantangan boleh datang, kita tidak takut. Tahun ini berkat melimpah pasti datang, kita siapkan hati kita. Haleluya. Tahun ini walaupun ada hal-hal yang buruk pasti jadi, kita tahu Tuhan sudah bekerja dan terus bekerja. Amin. Yang sukacita katakan haleluya. Ayat ini selalu dipakai untuk menguatkan kita, tetapi hari ini kita akan mendalaminya lagi. Satu rahasia di mana kita tidak bisa kalah dalam hidup ini. Saya berdoa setelah firman Tuhan ini semua kita melaksanakan firman, dan dengan demikian hari-hari kita selalu berkemenangan apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu kita sudah melihat firman Tuhan ini. Dikatakan kita tahu sekarang itu mengandung arti kepastian. Segala sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak ada kepastian di sana. Tapi ketika kita tahu ada kepastian. Kita tahu kepastian seseorang mengasihi kita atau tidak ketika kita tahu hatinya. Nah, kalau kita dikatakan kita tahu sekarang, artinya ada kesaksian kita terdahulu. Kesaksian bersama-sama dengan Tuhan, kesaksian kemenangan, dan kita juga tahu dari firman bahwa Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik tidak akan berhenti bekerja sampai kepada kesempurnaannya. Dan yang kedua kita lihat minggu lalu saudara, kita tahu sekarang artinya ada perbedaan antara sekarang dan dahulu. Kalau dahulu tidak tahu, sekarang ketahuilah. Itu artinya ada pertambahan hikmat, ada pertambahan kebijaksanaan, ada pertambahan pengetahuan. Kalau selama ini GKI tidak mementingkan pengetahuan, minggu yang lalu sudah saya sampaikan kepada saudara bahwa semua orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang berpengetahuan. Murid-murid Yesus punya pengetahuan yang cukup. Murid-murid Yesus bukan orang yang bodoh. Sering sekali kita meremehkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai kita dibodohi oleh setan. Cari tahu kebenaran firman, cari hikmat. Amin. Itu melebihi daripada emas, melebihi perak, melebihi permata. Apapun yang engkau inginkan tidak dapat menyamainya. Kejar hikmat. Ini adalah tahun di mana kita mengejar hikmat, mengejar pengetahuan. Ini adalah tahun di mana saudara menggali lebih dalam lagi. Karena kalau saudara dapat dasar yang lebih dalam lagi, saudara mempunyai dasar yang lebih luas lagi, Tuhan dapat bekerja lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa lagi. Saya berdoa kita berikan alasan bagi Tuhan untuk dapat bekerja pada kita, pada pelayanan kita, pada hidup kita, dan untuk masa depan kita lebih luar biasa lagi. Tambahilah pengetahuan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan melihat lagi saudara apa yang dimaksud Tuhan dan bagaimana cara Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita dalam segala perkara. Jadi yang pertama ayatnya tadi dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ dikatakan saudara bahwa kita tahu sekarang, sudah kita bahas sekarang. Yang kedua, ini bukan hanya janji yang pasti, tetapi ini juga adalah janji ilahi. Mengapa? Karena ini menyertakan Allah di dalamnya. Di sini jelas dikatakan dalam bahasa Inggris, in all things God works. Dalam bahasa Indonesia, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita minta Tuhan bekerja, jangan Dia hanya bekerja dalam satu perkara saja. Ini banyak kesalahan daripada orang Kristen. Dia mau yang lain dikerjakannya sendiri, tetapi satu hal ini aku gak sanggup, Tuhan yang kerjakan. Ketika Tuhan mau bekerja, Dia mau menjadi yang utama di dalam hidupmu. Roh Kudus bisa tertidur di dalam hidupmu ketika engkau tidak memberikan peran apapun kepadanya. Berikan Roh Kudus peran utama dalam hidup kita.
Berikan Yesus peran yang paling utama, center of our life. Memang kita bisa melakukannya, tapi kita katakan, Yesus, Engkau yang melakukannya bagi kami. Memang kita bisa berbisnis tanpa Yesus. Ada orang dunia pun bisa berbisnis tanpa Yesus. Tetapi kita tidak mau berbisnis tanpa Yesus. Kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, saudara, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, sebanyak sekali orang Kristen yang mengundang Yesus, tapi tidak menjadikannya yang utama. Dia menjadikan Yesus menjadi salah seorang seperti yang lainnya. Dalam pesta di Kana, saudara, dikatakan dia mengundang Yesus, tapi tidak menjadikan yang utama. Yesus bukan VIP, very important person, orang yang sangat penting. No, he is just ordinary person, orang biasa, undangan biasa. Maka ketika Maria, ibu Yesus, berkata pada anaknya, "Nakku, mereka kehabisan anggur," Yesus dengan tenang menjawab, "Apa maumu ibu? Waktuku belum tiba." Mengapa waktunya belum tiba? Karena memang dia tidak dipermuliakan, dia tidak diangkat, dia tidak dipanggil, dia tidak diharapkan. Tapi inilah Yesus yang baik. Dia tidak pernah membiarkan orang kesusahan. Dia tidak pernah mau membiarkan orang dipermalukan. Dengarkan sayang, pada zaman Israel dahulu saudara, kalau ada pesta, kehabisan makanan dan kehabisan anggur adalah hal yang memalukan. Nah saudara, dia tidak mau orang ini dipermalukan. Dan Yesus bertindak. Dan sampai sekarang ingat baik-baik GKI. Ingat baik-baik GKI yang baru. Kita tidak mempermalukan orang. Kurang semangat. Sekali lagi ingat baik-baik. Musuhmu pun dia. Berbuat jahat pun dia kepadamu. Diejeknya engkau. Dibuatnya segala yang buruk kepadamu. Prinsip kita tidak mempermalukan orang. Haleluya. Belajar kita sama-sama. GKI yang baru memuliakan Tuhan. Menempatkan Yesus yang utama, menempatkan firman yang utama. Haleluya. Dan disitulah janji ini berubah menjadi ilahi, karena Allah turut bekerja. Bukan dalam satu hal, tetapi dalam segala sesuatu. Tuhan mau bekerja dalam segala sesuatu. Biarkan dia bekerja. Seorang anak datang membawa mainan yang rusak kepada papanya, dan dia berkata kepada papanya, Papa bisa perbaiki kah? Papa bisa perbaiki kah? Tolonglah, aku tidak sanggup perbaiki. Apa rupanya itu nakku? Ini rodanya tadi macet papa, tapi kemudian aku coba perbaiki, malah lepas. Inilah khas daripada anak Tuhan, khas daripada kita anak-anak. Kita berusaha memperbaiki pernikahan kita berusaha memperbaiki hubungan kita berusaha memperbaiki kehidupan kita berusaha memperbaiki masa depan kita, malah jadi lepas. Tadinya masih rusak sedikit saja, sekarang jadi rusak berat. Yang mengerti katakan amin. Malah menjadi tambah kacau balau, dan kita mulai ketakutan, aku akan kehilangan ini, aku suka ini, aku sayang ini, tapi aku kehilangan. Maka kita bawa pada Yesus. Yesus melihat, dia melihat mainan itu. Oh, mudah. Sini papa perbaiki. Lalu papa mulai mengambil peralatannya, dan dia mulai perbaiki. Tapi kita di bawah sana congkel-congkel papa, dan kita berkata kepadanya, Papa sudah siap? Papa kapan siapnya? Papa ayolah, Papa tolonglah. Maka papa berkata kepada si anak, nakku, kalaulah kau diam dan sabar, papa bisa kerja lebih cepat. Haleluya. Tahun ini sabarlah. Percayalah. Papa sorgawi akan bekerja lebih cepat. Amin untuk itu Papa. Haleluya. Papa sorgawi akan bekerja lebih cepat. Pada waktu Yairus anaknya dibangkitkan, dan Yesus membawa anak itu kepada Yairus. Saya nggak tahu mungkin apa yang mau dikatakan Yairus. Ketika seorang janda di Nain itu yang menangis dan menangis terus, Yesus datang dan berkata, ibu jangan menangis. Mungkin dia tidak sanggup pun melihat Yesus, tapi hatinya bertanya, siapa kamu? Dan kau tidak tahu apa yang kualami. Kau tidak tahu aku kehilangan apa.
Tapi kau enak aja ngomong. Memang kalau namanya ngomong mudah. Tetapi satu-satunya omongan yang pasti terjadi adalah omongan Yesus Kristus. Adalah firman Tuhan. Haleluya. Kalau Yesus berkata jangan nangis padamu tahun ini, artinya Tuhan akan tukar air matamu menjadi tari-tarian, menjadi sorak-sorai. Haleluya. Tapi kita harus biarkan Yesus bekerja. Jadikan Yesus yang utama. Jadikan Yesus yang utama. Pegang dada saudara, katakan saya jadikan Yesus yang utama. Segala kehidupan kita menjadi ilahi ketika kita menyertakan Yesus di dalamnya. Segala bisnismu menjadi ilahi ketika ada Yesus di dalamnya. Bagaimana mengilahikan semua kita punya kehidupan? Sertakan Yesus. Bagaimana mengilahikan bisnismu? Bayar persepuluhanmu. Bagaimana mengilahikan finansialmu? Berikan korban kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat. Ada cara Tuhan bagi kita semua agar kita bisa mengilahikan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini. Amin saudara. Bagaimana mengilahikan pikiranmu? Mudah. Baca firman. Ulangi. Ucapkan firman. Bagaimana mengilahikan masa depan kita? Undang Tuhan Yesus dalam setiap rencana-rencana kita. Jadikan dia yang utama. Doakan, ini rencanaku Tuhan, tapi kalau engkau punya rencana yang lebih baik, aku ikut rencanamu. Indah sekali. Dan ketika itu berubah menjadi ilahi, maka itu tidak akan ada lawannya lagi. Itu pasti akan dijadikan. Haleluya. Mungkin datang badai, mungkin datang segala sesuatu yang buruk. Dan Alkitab berkata saudara bahwa kalau kita menyertakan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka dia pasti akan mengerjakannya. Nah, setiap kali ada Yesus, setiap kali ada Tuhan, pasti segala sesuatu akan berubah jadi baik. Nah, saudara, tidak mungkin ada Tuhan dan segala sesuatu berubah jadi buruk. Tidak mungkin, kecuali kalau dia tertidur dalam hidupmu. Biarkan dia bangun, biarkan dia memimpin, dan kau akan lihat tidak ada yang berani menghadang dia. Nah, ayat tadi Roma 8 ayat 28 berkata, ya, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, artinya bukan berarti semuanya sudah baik. Ada yang jahat terjadi. Alkitab ini tidak mengajari kita menyangkal. Nah, saudara, karena saya pernah dengar pendeta berkata, kalau ada sesuatu yang buruk jadi padamu, katakan itu baik. No, jangan demikian, itu bodoh. Kalau ada yang meninggal itu baik, tidak baik. Habis perkara. Ada yang celaka itu baik, tidak baik. Kemalangan itu tidak baik. Kecurian, kebakaran itu tidak baik. Kesusahan itu tidak baik. Saudara, tidak baik itu juga penting dalam hidup kita supaya kita lihat pekerjaan Tuhan di situ. Kita perlu kegelapan supaya kita tahu ada terang yang membawa kita keluar dari kegelapan. Yang mengerti katakan amin. Kita di sini bukan menyangkal. Saya sudah ajari saudara pakai kata tapi, karena tapi menghapus semua apa yang kau katakan di depan. Amin. Ada apa Pak? Begini dok, terangkan semua. Susah saya napas begini, tapi saya percaya dokter bisa bantu saya. Dokter alat Tuhan membantu saya. Selesai. Mohon bantuannya dok. Oke, kalau gitu kita periksa. Enak kan? Haleluya. Ada lagi yang dia beriman karena dia takut. Itu gak bisa, itu bukan iman, itu takut. Pak pendeta tolong doakan. Saya gak mau dioperasi. Saya percaya Pak. Percaya saya Pak. Tenang Bu. Iya Pak, percaya saya Yesus. Saya percaya Yesus. Saya tidak perlu dioperasi Yesus. Saya percaya. Bu, kalau percaya tenang aja. Dan kalau sudah datang mukjizat, ini lagi satu lagi. Saudara setelah didoakan biasa iman bangkit lagi. Penuh Roh Kudus lagi, tentunya saudara merasa sehat. Lalu saudara mulai membatalkan semua kata dokter. Sayang, dengarkan baik-baik. Yang kau batalkan itu adalah semua yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi semua yang menuju pada kebaikanmu jangan batalkan. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi jangan katakan hal-hal yang buruk itu baik, tidak.
Kita tidak katakan kesusahan itu baik, kesedihan itu baik, kesepian itu baik, kegagalan. Tidak, kita bukan menyangkal. Tapi kita tahu ada pun yang tidak baik, Tuhan bisa bekerja. Penyangkalan tidak mengubah situasi. Penyangkalan adalah usaha melarikan diri dari kenyataan dan tidak akan pernah berhasil. Itu kenyataan kehidupan. Jangan lari dari kenyataan. Undang Tuhan dalam kenyataanmu. Ketika Tuhan ada, dia akan bekerja seperti Kejadian 1. Kejadian 1 menjelaskan bagaimana cara Tuhan bekerja. Akan ada hal yang baik, dia berfirman. Ada hal yang baik, berfirman lagi, ada hal yang baik lagi. Berfirman lagi, sesuatu terjadi, ada hal yang baik lagi. Dengarkan baik-baik. Setiap kali ada firman Tuhan seperti minggu ini, ada sesuatu yang jadi dan ada yang baik. Setiap kali ada lagi firman Tuhan, minggu depan, ada sesuatu lagi yang terjadi, ada sesuatu yang baik lagi. Dan minggu lepas minggu, sepanjang tahun ini, akan ada firman, ada sesuatu yang terjadi, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai pada akhirnya, Tuhan menjamah dan apa yang terjadi, sungguh amat baik. Akan ada harinya di mana Tuhan jamah dan semuanya berubah. Semuanya lengkap. Semuanya pas. Dan semuanya sempurna. Satu persatu firman Tuhan dijadikan kenyataan dalam hidupmu, hidupmu dan hidup saya juga. Haleluya. Berubah jadi baik. Berubah jadi baik. Satu persatu persoalan dibereskan Tuhan. Tuhan kita bekerja langkah demi langkah. Setiap langkah ada mukjizat. Ada beberapa perkara. Sertakan Yesus dalam kehidupan kita. Setiap hari. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengundang Yesus. Yohanes 11 ayat 3. Beri kabar pada Tuhan. Doa. Setiap hari. Sertakan Tuhan dalam setiap hari. Jangan dia jauh. Biar dia datang. Amin. Maka apa yang terjadi? Tuhan bisa redeem the lost time. Menggantikan waktu-waktumu yang hilang. Dunia ini mencuri waktu-waktumu. Saudara, sakit banyak mencuri waktu kita. Khawatir banyak mencuri waktu kita. Marah banyak mencuri waktu kita. Dan waktu itu adalah kehidupan. Begitulah cara setan mencuri kehidupanmu. Sehingga fokusmu tidak pada kemajuan. Fokusmu pada penyakitmu. Bagaimana mungkin saudara bisa memikirkan untuk membeli tanah kalau penyakitmu belum sembuh? Adapun uang kita berpikir untuk berobat. Betul atau tidak? Gak bisa. Begitulah cara setan mencuri waktu-waktu saudara. Maka undang Yesus. Oh, Maria datang dan berkata pada Yesus, Yesus, kalaulah kau ada di sini gak akan jadi begini. Artinya apa? Udah terlambat Tuhan. Udah gak mungkin lagi. Tapi Tuhan berkata, bisa kubalikkan. Hanya Tuhan yang bisa mempercepat waktu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan lompatan-lompatan dalam hidupmu. Sayang, hidup ini adalah serangkaian daripada perjalananmu di mana engkau melangkah. Ada saatnya engkau berhenti, tapi mohon jangan terlalu lama. Amin. Jangan mundur dalam nama Yesus, tapi melangkahlah. Kalau bisa berlari dalam nama Yesus. Adalah saatnya kau dipegang oleh Tuhan dan Tuhan angkat engkau. Dan Tuhan berikan lompatan besar dalam hidupmu. Saya berdoa tahun ini adalah tahun lompatan besar bagi kita semuanya. Haleluya. Undang Tuhan Yesus dalam rumah tangga dan keluarga kita. Yohanes 2 ayat 2. Nah saudara, lembaga yang pertama juga dibentuk adalah keluarga. Dan dengar baik-baik. Tuhan lihat kebutuhan dalam hidupmu. Dalam keluarga. Adam tidak menyadarinya. Dia mencari tapi dia tidak mendapatkan. Ini pengantin tidak menyadarinya. Pelayan-pelayannya itu mencari tapi tidak mendapatkan. Yang mengerti katakan amin. Dan Yesus ada di sana untuk mengerjakannya. Saya berdoa, undang Yesus. Jadikan ini janji ilahi. Dengan cara Allah turut bekerja di rumah tangga saudara. Tadi sudah saya terangkan di awal. Biarlah tahun ini Tuhan meredakan badai-badai kehidupan. Amin. Apa artinya? Ikut sertakan Yesus dalam setiap program, rencana, usaha, pekerjaan dalam hidup saudara. Kerjakan apa yang saudara doakan, doakan apa yang saudara kerjakan. Haleluya. Ikut sertakan Tuhan Yesus pada masa depan. Tadi saya sudah berbicara mengenai Yairus. Anak-anak selalu berbicara tentang masa depan. Dan setan mau membunuh masa depan kita.
Orang Batak ngerti betul itu. Apalagi kalau anaknya tidak ada yang laki-laki. Ya kan, usahakan supaya ada. Kenapa gitu? Ya supaya ada penerus marga. Janganlah mati marga itu di tanganmu. Anak laki-laki sama perempuan sama saja, betul sama. Cuman kita bicara tentang masa depan keluarga kita. Anak berbicara tentang masa depan. Mau laki mau perempuan berbicara tentang masa depan. Engkau tidak akan ada selama-lama di dunia ini, anakmu yang meneruskannya. Ya setuju katakan haleluya. Itu sebabnya saudara, ketika anak diambil oleh setan, Molok dewa di mana anak-anak dipersembahkan kepadanya, setan Molok tidak boleh mengambil masa depan kita. Covid ini datang bagaikan Molok. Kita usir dalam nama Yesus. Ada Molok yang mau mengambil masa depan daripada usahamu, pelayanan, gereja, diusir dalam nama Yesus. Undang Yesus. Yairus datang pada Yesus. Dia orang yang terpandang, tapi dia berlutut memohon dengan sangat. Sudah waktunya tahun ini kita merendahkan hati dan memohon dengan sangat kepada Tuhan. Tuhan, tolong masa depanku. Haleluya. Ya sukacita katakan haleluya. Nah, saudara, undang Tuhan pada keuangan dan finansial kita. Haleluya. Karena Yesus dapat menggandakan dalam Markus pasal 6. Ya ini banyak ayat paralelnya. Itu bercerita mengenai 5 roti dan 2 ikan. Dan dia menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, membagi-bagikannya kepada orang. Semua makan sampai kenyang dikatakan. Nah saudara, ketika Tuhan memberkati, engkau tidak kekurangan, tapi sampai kenyang, bahkan bersisa banyak. Amin. Dan dia makan itu adalah 5.000 orang laki-laki. Nah dengar baik-baik. Alkitab berkata begini dalam Matius 14 ayat 6. Mereka berkata, suruhlah orang-orang ini pulang Tuhan supaya mereka jangan pingsan. Tapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Amin. Ini prinsip yang perlu kita pegang tahun ini. Semua yang datang ke GKI tidak perlu pergi. Kita perlu memberikan mereka makan. Semua yang datang ke kelompok selmu tidak perlu pergi. Beri mereka makan. Alasan mereka pergi adalah mereka tidak dapat makan. Beri mereka makan. Beri mereka makan. Yang sukacita katakan amin. Prinsip kita juga tahun ini untuk mendapatkan 12 bakul. Serahkan 5 rotimu dan 2 ikanmu pada Tuhan. Dan itu semua yang dimiliki oleh anak kecil itu. Dia tidak tinggalkan saudara 1 roti, dia tidak tinggalkan 1 ikan untuknya. Dia berikan semua pada Tuhan. Biar Tuhan kerjakan. Haleluya. Kiranya tahun ini semua korban kita digandakan oleh Tuhan. Tuhan kita tidak pernah gagal. Dan tahun ini betul-betul jadi kebangkitan kita dalam bidang finansial juga. Dalam bidang pekerjaan. Sertakan Tuhan di dalam pekerjaan dan finansial kita. Cara menyertakannya ialah dengan memberikan persepuluhan dan korban. Tadi saya sudah katakan kepada saudara juga, cara menyertakannya dengan apa? Dengan firman. Ada firman. Lihat Kejadian 1, ada firman. Cara menyertakannya dengan apa? Dengan penuh Roh Kudus. Kejadian 1, ada Roh Kudus. Itu semua tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Cara menyertakannya dengan apa? Yang tadi kita sama-sama lakukan. Memohon dengan sangat, berdoa merendahkan hati. Tuhan, kalau bukan karena Engkau, habislah aku. Sertakan Tuhan. Haleluya. Inilah rahasia yang didapatkan oleh Paulus. Itu sebabnya dia katakan saudara dalam Kolose 3:17, segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jangan gunakan nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi sertakan Tuhan dalam perkataan saudara. Jangan pakai dalam nama Yesus untuk mengutuki. Jangan pakai dalam nama Yesus untuk perluasan nafsu saudara. Pakai dalam nama Yesus untuk membuka jalan bagi Tuhan. Agar Dia bisa pimpinkan kita. Ambil alih hidup kita. Ambil alih usaha kita. Biar Dia bisa arahkan. Dan pada tahun ini kita akan melihat janji firman ini bukan hanya janji biasa, tapi ini adalah janji ilahi. Karena Allah ada di dalamnya. Semua yang ada Tuhan di dalamnya adalah janji ilahi. Amin. Bawakan Tuhan dalam hidup saudara. Bawakan Tuhan dalam rumah tangga saudara.
Bawakan Tuhan untuk masa depan saudara. Undang Tuhan dalam setiap perkara hidup kita. Undang Tuhan dalam finansial kita juga. Jadikan ini janji ilahi. Maka semua akan menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya berdoa kebaikan dan kebaikan Tuhan melimpah atas hidup saudara. Di dalam nama Yesus. Boleh lebih semangat lagi untuk Tuhan, haleluya.